Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi makanan kontinental dan makanan. Berikut adalah biografi saya. Nama saya Firlina Dwi Anggraini, jenis kelamin saya perempuan, tempat tanggal lahir saya, Nganjuk 31 Maret 2001. Umur saya 19 tahun, hobi saya renang. Pendidikan saya di semester 2 STIM BKPN, Manajemen. Pada slide selanjutnya, saya akan membahas tentang makanan kontinental. Saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan susunan menu makanan kontinental. Apa itu makanan kontinental? Makanan kontinental adalah makanan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas. Contohnya, Eropa, Amerika, dan Australia. Makanan kontinental terdiri dari appetizer, sup, main course, dan ciri-ciri makanan kontinental. Yang pertama, makanan kontinental menggunakan bumbu instan atau bumbu siap pakai berupa bumbu kering. Bumbu yang banyak digunakan orang Eropa adalah bumbu herb dan garam, dan orang Eropa tidak menyukai vicin. Yang kedua, susunan makanannya terdiri dari protein hewani, makanan pokok, dan sayuran. Yang ketiga, protein hewani berasal dari lauk pauk yang biasanya menggunakan daging, dan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat menggunakan kentang. Dan yang keempat, porsi karbohidratnya lebih sedikit daripada protein hewani, sehingga porsi protein hewani. Susunan menu makanan kontinental. Yang pertama ada appetizer. Apa itu appetizer? Appetizer ialah hidangan pembuka yang disajikan dengan porsi kecil atau hidangan pembangkit selera makan atau makanan pemula sebelum main course. Jadi appetizer dibagi menjadi dua, yaitu cold appetizer dan hot appetizer. Cold appetizer atau hidangan pembuka dingin disajikan dengan temperatur 10 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Jenis hidangan pembuka dingin antara lain yaitu kanape dan salad. Kemudian hot appetizer atau hidangan pembuka panas disajikan dengan temperatur 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Contohnya ialah kroket, bitter ballen. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang sup. Sup merupakan makanan cair yang terbuat dari kaldu atau stok daging, ayam, ikan, dan ditambahkan dengan bahan-bahan pengaroma, bumbu-bumbu, dan isian. Sup juga dibedakan menjadi dua, yaitu sup jernih atau clear soup dan sup kental atau thick soup. Sup jernih atau clear soup menggunakan cairan dengan rasa dan aroma yang kuat, dibuat tanpa menggunakan tepung atau bahan pengental lainnya. Contohnya yaitu konsum. Sup kental atau thick soup dibuat dengan menambahkan bahan pengental atau dikentalkan dengan bahan itu sendiri. Main course atau hidangan utama terbagi menjadi dua, yaitu main dish atau makanan utama dan side dish atau hidangan pendamping. Di sini saya mengambil contoh chicken cordon bleu sebagai main course. Dalam main dish atau makanan utama, chicken cordon bleu berfungsi sebagai makanan utama dari main course. Sedangkan side dish atau hidangan pendamping dari chicken cordon dessert atau hidangan penutup. Dessert dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hidangan penutup dingin atau cold dessert dan hidangan penutup panas atau hot dessert. Sebagai contoh hidangan cold dessert ada puding, cake, and fruit pie. Kemudian pada hidangan penutup panas atau hot dessert disajikan pada temperatur panas atau hangat sesuai dengan namanya yaitu hot dessert. Kemudian pada materi selanjutnya saya akan membahas tentang makanan oriental.
Dalam makanan oriental, saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan contoh makanan oriental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada PowerPoint kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi makanan kontinental dan makanan oriental. Ciri-ciri makanan oriental. Yang pertama, makanan oriental merupakan penghidang yang berdiri sendiri yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, beras, mie, hingga jagung. Yang kedua, porsi makanannya dari sumber karbohidrat lebih banyak dari protein hewani, utamanya seafood. Yang ketiga, untuk lauk pauk terdiri dari protein hewani dan nabati dengan jumlah porsi lebih sedikit daripada makanan pokok. Makanan oriental menggunakan bumbu segar dan langsung diracik. Kemudian yang keempat, cara penghidangannya lebih simpel, dihidangkan bersamaan dengan alat. Contoh-contoh makanan oriental. Yang pertama ada bebek Peking dari Tiongkok. Kemudian ada roti canai dari Malaysia, nasi ayam Hainan dari Singapura. Roti canai dari Malaysia bisa diisi dengan isian telur atau selai kelapa yang manis, atau bisa juga dengan variasi saus kari. Kemudian nasi ayam Hainan dari Singapura merupakan sajian ayam dengan minyak dan nasi yang kaya akan rasa. Selain itu, ada sup, saus jahe, dan cabai yang Kemudian pada slide selanjutnya ada contoh-contoh makanan oriental dari Indonesia yaitu rendang, dari India yaitu nasi daun pisang, dan dari Kamboja yaitu. Sekian presentasi dari saya tentang materi makanan oriental dan makanan kontinental. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.